Hai teman-teman, selamat datang di video kami. Kami dari 11 TP3. Nama saya Mika Saputra, absen 18. Nama saya Iskaruna Kartika, absen 13. Saya Vincentius Guido Bimo Icaksana, absen 29. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan sejarah tentang pabrik gula D Colomadu. Disclaimer, video ini adalah video proyek asesmen sumatif akhir semester dari mata pelajaran sejarah dan bahasa Indonesia fase E kelas 11 semester 1 SMK Katolik Santo Mikael Surakarta. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Selamat menonton. Colomadu tempatnya di Jalan Adi Sucipto, nomor 1 Malangjiwan, Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah. Museum ini awalnya adalah pabrik gula, yang namanya Pabrik Gula Colomadu, yang mulai didirikan pada hari Minggu tanggal 8 Desember tahun 1861. Pabrik gula ini didirikan atas pertimbangan Mangkunegaran nomor 4 tahun 1853 sampai 1881. Untuk kegiatan bisnis, pabrik ini berada dekat dengan rumah saya. Alamat Pabrik Gula D Colomadu. Pabrik gula Colomadu didirikan pada tahun 1861 oleh Mangkunegaran IV, penguasa Mangkunegaran, sebuah kerajaan kecil di Surakarta. Pembangunan pabrik ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan kerajaan melalui pengelolaan industri gula yang saat itu menjadi salah satu komoditas ekspor utama, atau bisa disebut sebagai sejarah pabrik gula di Colomadu pada masa lampau. Menurut sejarahnya, konon pabrik gula di Colomadu merupakan lambang kemajuan perekonomian Raja Mangkunegaran. Pabrik gula Colomadu adalah pabrik gula yang pertama kali beroperasi menggunakan mesin-mesin modern, sehingga dapat menyamai kapasitas produksi gula di Pulau Jawa. Bahkan saat itu, pabrik gula di Colomadu menjadi salah satu yang terbesar di Asia pada 1946. Pabrik gula Colomadu berhenti beroperasi pada tahun 1998 karena berbagai faktor. Salah satu penyebab utamanya adalah penurunan produksi gula yang signifikan. Penurunan ini disebabkan oleh perubahan penggunaan lahan di sekitar Colomadu, yang awalnya merupakan lahan pertanian tebu, namun beralih menjadi kawasan pemukiman. Selain itu, regulasi seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 memberikan kebebasan bagi petani untuk menanam tanaman yang lebih menguntungkan dibandingkan tebu, yang turut mengurangi pasokan bahan baku pabrik. Selama tidak beroperasi, pada tahun 2018 Pabrik Gula Colomadu diresmikan sebagai museum atau cagar budaya. Hal ini merupakan bentuk menjaga nilai-nilai sejarah dan budaya. Bangunan dan alat-alat di museum ini tetap dipertahankan dan banyak juga yang direvitalisasi, namun tidak menghilangkan nilai sejarahnya. Dan sekarang pabrik gula di Colomadu dikelola oleh PT Sinergi Colomadu. Museum ini masih berdiri sampai sekarang dan bisa dikunjungi oleh siapa saja. Tiket masuk ke museum ini berkisaran, banyak ada yang 30 khusus untuk pelajar. Untuk alih fungsi yang mempengaruhi perekonomian warga lokal itu biasanya sekitar di Colomadu ini biasanya dibikin usaha seperti warung makan atau warung-warung minuman yang lainnya untuk para orang-orang transit yang ingin keluar dari kawasan Museum de Colomadu. Menurut saya, dari apa yang saya lihat sehari-hari dan selama kurang lebih 6 tahun de Colomadu beroperasi, dampak terhadap perekonomian lokal warga sekitar menurut saya cukup memiliki dampak positif. Ketika kita sedang menyelenggarakan event, itu dari warga sekitar
dan pedagang-pedagang lokal itu juga ikut mendapatkan manfaat ekonomi dari kegiatan-kegiatan yang dihadirkan di Jejolo Madu. Kegiatannya bervariasi, ada kegiatan kebudayaan, kegiatan hiburan, dan kegiatan yang bertemakan pendidikan, seperti itu Mas. Tentunya ada, seperti di dalamnya itu ada toko souvenir yang dikelola oleh UMKM sekitar. Saat ini Jejolo Madu memiliki nilai secara ekonomi maupun budaya yang lebih tinggi dibandingkan ketika belum menjadi Jejolo Madu, atau yang saya maksud adalah ketika ini menjadi pabrik gula yang berhenti beroperasi. Karena ketika masih beroperasi sampai dengan tahun 1997, kemudian berhenti beroperasi sampai dengan tahun 2016, aset bersejarah ini bisa dibilang mangkrak atau tidak memiliki nilai ekonomi, dan nilai sejarahnya juga tidak dimaksimalkan, tidak dioptimalkan dengan baik. Dengan hadirnya Jejolo Madu dan dengan usaha-usaha dari berbagai pihak untuk membangkitkan kembali nilai sejarah, nilai budaya, dan nilai ekonomi Jejolo Madu, ini terlihat sekali dampaknya. Sejauh ini juga lumayan bagus, soalnya banyak event yang diselenggarakan terkait budaya seperti wayang, tari, dan event-event yang lain. Untuk meningkatkan dampak positif dari alih fungsi Jejolo Madu, kalau yang bisa saya rekomendasikan dari pendapat pribadi saya, yaitu memanfaatkan produk-produk yang ditawarkan oleh Jejolo Madu dan dimaksimalkan seluas-luasnya. Yaitu dengan melakukan hal tersebut, maka akan sangat membantu pengelola Jejolo Madu untuk mempertahankan bangunan dengan nilai sejarah yang tinggi ini, sehingga kejayaan Jejolo Madu mampu terpelihara dan mampu dibangkitkan kembali seperti kurang lebih puluhan tahun yang lalu ketika pabrik gula Jolo Madu menjadi salah satu pabrik gula yang terbesar di Indonesia, walaupun dengan produk dan value yang berbeda. Itu seperti kita biasanya ada event, itu seperti event wayangan yang kadang dilakukan di stasiun Gatelan. Tidak ada kayak ada perjanjian atau untuk dampak positifnya, untuk alih fungsi itu mengajak orang-orang yang turut memakai lahan-lahan sekitar mempromosikan Museum Jejolo Madu. Juga sebaliknya, pihak Jolo Madu itu juga mempromosikan barang atau dagangan yang mereka jual. Lama tidak beroperasi, pada tahun 2018, pabrik gula Jolo Madu diresmikan sebagai museum atau cagar budaya. Hal ini TikTok coy, TikTok. Ya Allah kan. Agus orang sakit, Agus orang buta. Kenapa seluruh dunia mengecap Agus?
wawancara di sini. Macam tak betul. Gak ada, Pak. Gak ada. Itu bang itu dikali ini. Karena masih kayak 10 euro Mika. Pilih.